Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, back to Pinter English channel, still with Mr. Peace. And here, we are going to continue our next discussion. In the previous video, we have learned about simple sentence, how to form, how to construct a simple sentence. And I hope you have learned it well, because it is really important, as a basic grammar that you have to remember how to build and form a sentence. Do you still remember that? Yes. All right. To make it to let you remember easily, we have this kind of example. Do you think I have three sentences here? Yesterday I'm playing football. Tomorrow I went to the zoo. And then at the moment I have was the thesis. Can you see this is a sentence? Have a look this. I, subject, am playing is a verb, right? I, subject, when is a verb. Good. I, subject, have was is a verb. So, yeah, you're right. This is sentence. But next question is, what's wrong with these sentences? Okay. Definisi sentence itu harus ada subjek dan verb, sudah jelas nih. Nah, langkah penting berikutnya adalah you have to understand about this. You see? About this. What is it? Tenses. Tenses again and again. Nah, sabar dulu. Karena saya yakin kalian dari SMP bahkan mungkin SMA seringkali mendengar ini, tetapi sampai sekarang juga masih sulit untuk menghafalnya. Nah, di channel ini, di video di Pinter English ini, saya akan benar-benar membongkar bagaimana memahami tenses hanya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi ya. 30 menit saja deh. Kamu akan menguasai tenses. Tentu saja harus dengan praktek. Next. Kita kembali ke contoh ini. Meskipun secara struktur sentence it's correct, but then based on the tenses in English we have tense. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak seribet bahasa Inggris lah dalam konteks mau ngomong sekarang makan nggak mungkin akan berubah besok menjadi makun gitu kan, makin tidak lah. Nah, bahasa Inggris berubah. Nah, perubahan verb inilah yang berdasarkan waktu inilah yang disebut dengan tenses. Jadi kalau definisi tenses yang sederhana adalah perubahan kata kerja based on the time, berdasarkan waktunya. For example, yesterday itu kan kemarin gitu ya. Nah, di sini apa yang salah? Sorry. Apa yang salah? Nah, ternyata I'm playing-nya di situ. Kenapa I'm playing-nya salah? Because, you see. Nah, yang bercetak merah ini atau yang berwarna merah ini ternyata ada something wrong. Karena secara kalimat memang iya, tetapi secara time signal-nya atau keterangan waktunya tidak cocok. Nah, bagaimana biar cocok? Look at this one. Yesterday I played football. Nah, harusnya menjadi played. Tidak lagi menggunakan am playing. Kenapa? Because of the tense, the time is already gone. What I mean is the time is past. How about this? Nah, tomorrow itu belum terjadi atau sama dengan future. Maka kita bisa menggunakan I am going to the zoo karena ini sudah bisa jadi fixed atau rencana yang sudah matang, bisa jadi menggunakan be going to. Atau juga bisa kalian menggunakan tomorrow I will go to the zoo. Juga boleh. Ya, ini hanya contoh saja. Next. Nah, yang ketiga at the moment. At the moment itu artinya saat ini atau sama dengan right now gitu ya. Atau now gitu ya. Sekarang saya sedang mencuci gitu ya. Mencuci piring kotor kayak atau hal-hal yang mungkin habis makan kita mau mencuci ya. Sedang mencuci piring yang kotor gitu ya misalnya. So, based on the three different time signal, ternyata verbnya berubah semua. Nah, itulah pentingnya next step setelah kita memahami simple sentence. Langkah berikutnya adalah talking about tenses. Nah, yang merasa saat ini juga masih tidak bisa ngafalin tenses dari dulu, saya belum bisa hafal, Mister. Nah, inilah channel yang kalian tunggu dan mudah-mudahan memberikan breakthrough, something, make you easier to remember how do we learn tenses
more efficiently and nicely and even more fun way, right? Oke, gimana caranya biar tenses kita cepat menghafal, cepat menguasai dalam tempo singkat-singkatnya? Here we go. I have prepared for you this form. Look at this. Jadi ini adalah rahasia tenses yang biasanya kalian kalau di sekolah atau mungkin di beberapa pelajaran kalian tuh dibahas satu-satu sehingga kalian kayak yang overload, you know, you have to think a lot of thing in your school. You have to remember about the P6, you have to, you know, read a lot in chemistry and then history, civil or whatever. Itu membuat kamu sulit menghafal tenses. Nah, ini saya buat untuk memudahkan kalian belajar tenses dengan secepat-cepatnya and then very effective. Pertama adalah kita membuat kolom. Ya, ini kolom ini, you know, the first column ke bawah ini kita buat waktunya. Entah ini saya tulis present di atas ya. Present kita artikan di bawah biar gampang, sekarang. Oh, berarti present itu waktunya sekarang, past lampau. Future akan datang. Oke, clear? Good. Next, sebelah kanannya kita bentuk form. Form itu bentuknya. Jadi dalam tenses itu ada bentuk ya. Setelah waktu ada bentuk. Bentuknya apa saja? Ada simple, ada continuous atau progressive. Yang ada berikutnya adalah perfect. Ada perfect continuous. Nah, kita artikan juga simple itu artinya sederhana ya, secara harfiah biar gampang. Terus di sini continuous atau progressive artinya sedang berlangsung. Nanti ke bawah ini akan ketemu ya. Ada present continuous, ada past continuous, tapi paling tidak kita bisa melihat karena selama ini kalau kalian hanya hafal rumus tanpa mengerti kapan itu digunakan, it wasting time, percuma. Tapi dengan melihat tabel ini kita sudah bisa membayangkan nih, misalnya nanti simple present, maka dengan arti yang sudah ditaruh di bawahnya ini kalian bisa membayangkan, oh kalau sekarang dan sifatnya sederhana atau bentuknya sederhana, kita bisa menggunakan verb 1. Tapi kalau sekarang yang sedang berlangsung, continuous, berarti kita menggunakan ISMR dulu, ada to be dan verb ing. Nah, sekali lagi, simple ini yang agak ribet menurut bentuk formnya ya. Kalau ini kan kalau continuous verb ing semua nih, ya kan, tidak ada perubahan. Tetapi kalau simple ada verb 1, ada verb 2, ada will verb 1 ya kan. Tetapi kalau continuous atau progressive itu semuanya sama verb ing. Nah, perfect juga begitu. Perfect itu artinya apa sih? Nah, perfect itu artinya yang sudah sempurna atau selesai. Misalnya kalian sudah melakukan sesuatu nih. Misalkan saya sudah I have done my homework. Saya sudah mengerjakan PR saya misalnya, atau saya sudah makan. Kalau kalian fokusnya adalah kegiatan sama hasil, itu bisa menggunakan perfect. Jadi fokusnya adalah the action. Sudah, hasilnya ada. Kenyang misalnya, atau selesai. Itu bisa menggunakan verb 3 and has have. Kalau itu present, kalau past cukup ditambah had di depan. Kalau future, sekali lagi semua future itu pasti ada will di depan. Ada juga ada shall ya. Kalau mungkin yang mana shall Mister, di guru saya ada ya. Shall itu sebenarnya hanya untuk I dan we. Nah, kalau will untuk semua subjek. Nah, karena ini basic, saya coba menggunakan will dulu biar gampang gitu ya. Oke, good. Itu ya, perfect. Kita lihat aja verb 3 semuanya tanpa pada perubahan, mau past mau ini semuanya verb 3. Tinggal depannya aja yang beda. Next, about perfect continuous. Perfect continuous juga kita artikan perfect itu sempurna. Maksud sempurna di sini adalah sesuatu yang sudah kamu lakukan ya. Mungkin kamu bangun rumah udah 1 minggu yang lalu misalnya, tapi belum selesai. Nah, bisa menggunakan perfect continuous karena mulainya sudah beberapa saat atau beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu. But the action, the activity is still on progress, belum selesai. Nah, itu bisa menggunakan perfect continuous yaitu verb ing. Sekali lagi, continuous sama ya, verb ing juga, perfect juga harus ada has have. Bedanya kalau ada perfect continuous ada tambahan been saja dan verbnya menggunakan verb ing. Nah, biar kalian gampang, kalau menggunakan continuous verb ing ya, mau itu perfect continuous, mau itu perfect ya continuous ini ataupun yang biasa ya present continuous pasti verb ing. Yang bedanya adalah sebelumnya. Oke, dari sini kita sudah bisa membayangkan nih, misalnya nih nanti kalian mau buat kalimat future continuous. Oh, berarti sesuatu yang akan terjadi akan datang tapi sedang berlangsung nih. Kita bisa bayangkan nih.
nanti malam jam 9 saya ngapain ya? Nah, misalnya, maka bisa mengatakan I will be watching my favorite TV channel tonight at 8 misalnya. Jadi kita membayangkan nanti malam jam 9 saya akan sedang nonton bola nih, atau mungkin apalah yang kalian suka. Nah, cuman pesan saya, yang wajib kamu paham dulu, untuk yang mungkin belum hafal. Kalau yang sudah hafal, okay, it's fine, you can get more. Tapi yang mungkin masih sulit, yang wajib itu yang merah awal simple ini. Simple ini kalau bisa it must ya. Kalau boleh dikatakan, kalau kita membuat priority itu, ini adalah wajib. Karena kita bisa simple saja, simple present, simple past, simple future. Saya rasa kita bisa ngomong bahasa Inggris ya, dengan mewakili. Kalau misalnya kalian mau ngomong yang sekarang, pakai simple present semua aja dulu gitu ya, untuk belajar. Kalau mau ngomong yang satu yang sudah lampau, past gitu kan, kita pakai past aja. Atau kalau yang mau rencana yang belum terjadi, kita pakai simple future. Itu bisa untuk melatih bahwa, oh aku udah bisa ya gitu ya, untuk good basic start gitu ya, boleh. Dan saya rasa it's good. Kalau udah benar-benar sudah ingat, baru kita tambahin. Kan kita pengen sesuatu yang sedang berlangsung nih, misalkan saya sedang tidur nih, masa kita kan kalau kemarin masih misalkan I sleep now gitu ya, tapi sekarang karena sudah hafal ini, kita bisa nambahin I am sleeping now. Nah, karena continuous pasti dong beda kalau ini masih bersifat yang sederhana dan kebiasaan. Kalau ini yang sedang berlangsung, itu pelan-pelan. Oke, coba kita sekarang latih ya. Jadi diingat-ingat ya, kita akan fokus ke 3 ini dulu nih, yaitu simple present, simple past, and simple future. Nah, besok kita akan mencoba latihan ke yang lain. Tetapi ini penting karena dengan 30 menit bisa jadi kamu akan mengingat, oh gini ya gitu ya. Oh ya, sekalian nih ya, biar sekalian kamu bisa membaca tabel ini, saya coba ke bawahnya. Apa sih Mister bedanya kolom yang atas nih kok banyak kolomnya, ada 1, 2, 3, 4, kok ini hanya 1, 2. Nah, perhatikan di sini. Yang kolom di atas ini yang ada warna 4 ini, 4 warna ini, itu namanya adalah action verb atau verbal sentence. Artinya mereka sendiri-sendiri karena verbnya beda-beda ya. Artinya ada verbnya, ada verb ing ini. Tetapi kalau yang di bawahnya itu namanya adalah non-verb rule atau non-verb tense, atau bolehlah disebut nominal ya, karena banyak guru-guru kita biasanya menyebutnya nominal sentence. Kenapa disebut nominal sentence? Karena di sini tidak ada kata kerjanya, beda ya. Kalau ini ada verbnya, verb ing, verb 3, kalau ini nggak ada. Ini biasanya bentuknya hanya to be dan fungsinya membantu menghubungkan dengan complement. Nah, di sini saya kasih gambaran biar gampang, panah. Apa sih panah itu? Nah, di sini ada kata pronoun ya, A-nya adjective, noun, adverb. Kalau yang lupa ini bisa lihat di video part of speech saya yang sebelumnya, oke? Nah, ini kok lebih sederhana, Mister? Iya, kalau simple ini dengan continuous ini beda rumusnya. Kalau yang ini justru sama. Misalnya, kalau ini dia tidur, dia sedang tidur, beda ya. He sleeps every day at bla bla bla. Kalau ini he is sleeping now, gitu kan. Kalau ini dia sedang sakit atau dia sakit, sama. He is sick atau nggak mungkin he is seeking, nggak ada ya. Tapi ini kalian lebih mudah menghafalkannya karena sama. Mau simple present atau continuous form, kalau itu yang nominal to be, sama-sama menggunakan SMR. Jadi nggak perlu berubah. Jadi hanya 2. Perfect juga sama. Mau perfect biasa atau perfect continuous, sama ya, menggunakan has, have, been, tetapi tidak lagi ada verbnya, tetapi bisa jadi diikuti pronoun, bisa jadi diikuti adjektif, sesuai kebutuhan kalimat kalian. Oke, kita praktekkan. Oh, yang the last one, terakhir. Mister, kan ini ada verb 1 yang ditambah SES, ini ada do, does. Kapan sih Mister? Waduh, kan ngafalin lagi gitu ya. Saya kadang susah Mister, kapan sih pakai has dan seterusnya. Nah, ini sudah saya siapkan. Note, ini adalah catatan pentingnya. Apapun yang berkaitan dengan SES dalam tenses lah ya, itu bisa dipastikan, boleh dikatakan 95% lah saya bilang begitu ya, bisa dipastikan hanya untuk third person singular atau hanya untuk subjek he, she, it, gitu aja deh untuk gampangnya. Atau boleh dibentuk kata orang. He itu kan bisa jadi Andi ya kan, she itu bisa Yuni misalnya, boleh.
selama subjek itu he see it, maka nanti verb 1 ini akan ada penambahan SES ketika he see it ini. He goes to school, nggak mungkin he go, itu maksudnya begitu. Juga begitu, does itu juga begitu. Nggak mungkin he don't gitu, nggak mungkin, tapi he doesn't. Biar kalian gampang, cukup kalian ingat note ini, semua hal. Ya boleh di sini juga gitu. Was, mana yang ada S-nya? Was kan, pasti he see it. Is misalnya, is di sini kan, pasti he see it. Has juga begitu. Mana yang ada S-nya has, pasti he see it. Oke, simple kan? Nggak perlu ngafalin ribet-ribet. Kita menghafal tenses hanya cukup 30 menit kelar gitu ya. Sekaligus dengan pemahaman fungsi dasarnya. Nah, yang 5% apa Mister? Kok 95% ini ya gitu ya. Nah, ini ya. 5%-nya adalah I. Khusus I dalam was saja. I was. Nah, sekali lagi itu aja karena yang lain he see it, tetapi untuk was itu ada tambahan I. Itu saja. Makanya jadi 100% nanti. Oke. Itu sudah jelas kan? Kalian bisa melihat dengan mudah ini. Kalau perlu kalian screenshot dari HP-nya, terus diingat-ingat jadikan wallpaper begitu ya, biar mudah dan gampang. Oke, let me practice it. Sebelum ini kita praktek. Oke, here. Nah, ini contohnya kita mulai dari yang simple dulu. Tadi masih ingat ya, kalau simple present menggunakan verb 1. Wah, ini sudah betul ya. I go to school. Nah, kalau misalkan Ronnie atau he misalkan, maka menjadi he goes to school. That's good. Bagaimana kalau mereka pergi ke sekolah? Maka menjadi they. Mereka kemarin ya, misalnya ada kemarin, maka menggunakan simple past karena kemarin went to school. Nah, ini sudah sesuai. Ini jadi kalian sudah bisa membuat kalimat sederhana berdasarkan tenses yang tadi. When, saya rencana Mister, misalnya saya dan ayahku akan pergi ke Bali misalnya. Berarti my father, sekali lagi kalau ada I di setelah subjek yang lain ya. Misalnya saya dan ayahku, meskipun dalam bahasa Indonesia itu sayanya di depan, tapi kalau dalam bahasa Inggris saya di subjek itu selalu setelah subjek lain. Itu secara aturan ya. My father and I misalnya will go to Bali. Oke, kalian dari sini sudah bisa membuat kalimat sederhana. Ya makanya sekali lagi wajib yang simple itu mewakili waktunya lah gitu ya. Kalau udah hafal simpelnya baru ke continuous pelan-pelan. Minimal kalian sudah punya strategi untuk ngafalinnya. Nah, sekarang bagaimana yang non-verb? Misalnya kita punya misalkan nih, sekarang saya capek misalkan. Berarti I am tired. Nah, tired itu kata sifat ya, adjective. Jadi I am tired. Nah, kemarin aku capek Mister misalkan, maka menjadi apa? I was tired yesterday misalkan. Meskipun gak ada yesterday-nya, kalau sudah ada was tired pasti yang sudah lampau gitu ya. Nah, kalau yang janganlah misalkan kalian mungkin diajak latihan yang mungkin lebih gitu ya. Waduh, nanti saya akan capek dong misalkan. Bisa dengan I will be tired, tapi belum capek sih. Cuman kita membayangkan, waduh kalau harus gini harus gitu nanti saya capek. Maka kita bisa menggunakan will be tired. Nah, inilah yang disebut dengan non verb tadi atau nominal tadi. Dia lebih sederhana, jadi tidak seribet yang action verb. Itu ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa kalian tinggalkan di komen. Tapi saya akan mencoba memberikan contoh lebih lagi di video berikutnya. Nah, minimal sekarang kita bisa punya gambaran tentang tenses itu mudah. Tenses itu sangat gampang. Asalkan kita tahu bagaimana memulainya. Alright, thank you so much and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.